Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi guys. Ya. Silakan guys. Diikuti. Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Oke guys. Kita mulai kuliah ya. Oke ya, berarti balok itu ada panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita bilang volume balok, maka volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Atau kita sebut X-nya. Ini sekarang kita ubah ya. Panjangnya X1, lebarnya X2, dan tingginya X3. Ini kondisi pemisalan saja ya. Sehingga pada waktu kita ingin merancang balok ini, yang kita tidak tahu, kalau saya punya rencana mau pakai balok ini, tetapi volumenya itu tidak boleh lebih dari 500 cc atau 500 cm kubik ya. cc itu adalah centimeter kubik ya. Jadi cc itu kalau kita kenal sehari-hari, biasa ya kita dengar beli atau buat minum, atau kalau orang yang biasa buat kue dengan takaran airnya sekian cc. Nah itu ya, cc itu adalah satuannya centimeter kubik, centimeter pangkat 3. Tidak boleh lebih dari 500 cc. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita pakai volume balok dengan pemisahan X1, X2, X3, maka sama juga dengan X1 dikali X2 dikali X3. Tidak boleh lebih dari 500 cc. Ini cara kita ya untuk lebih mengenal dimensi, kita ubah menjadi bentuk matematis. Nah, sekarang ada syarat lagi. Ini kondisi syarat nih. Apa syaratnya? Oh, ada informasi syaratnya bahwa L-nya itu atau lebarnya itu berada di antara 10 sampai 20 cm. Tingginya itu berada di antara 10 sampai 20 cm. Dan panjangnya itu berada di antara 20 sampai 30 cm. Jadi ada, kita ingin membuat balok, tetapi ringnya itu ditentukan dengan syarat juga volumenya pun ditentukan. Nah, sehingga kalau kita berbicara harga atau nilai, maka kita harus mencari bagaimana caranya biar kita meminimumkan bahan. Misalnya kayak gini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita disuruh mencari kotak ya, misalnya kotak nasi atau kotak kue gitu ya. Dek, belikan kotak nasi ya, yang bisa dimasukkan nasi, sayur, lauk pauk kayak biasanya nasi kan, dengan gelas aqua misalnya, untuk bahan abangmu seminar misalnya kan. Nah, pada waktu kita membelinya, karena dia tidak tahu, dia bukan beli kotak nasi, tapi dia beli apa? Dia beli kotak kue. Cukupkah bahannya itu? Wah, pasti sempit kan. Nasinya dimasukkan, sayurnya udah penuh, nggak bisa. Nah, atau sebaliknya, dia belikan kotak kue ya, maka anaknya itu pergi beli, tapi dia beli kotaknya kotak nasi. Wah, tentu saja pada waktu kotak nasi dimasukkan lemper 1, aqua gelas 1, bolu 1 misalnya ya. Nah, kosong ya, kocak gitu kalau orang bilang itunya isinya tuh tidak sesuai dengan kotaknya yang besar. Nah itu ya. Nah, maka disinilah kita perlu merancang berapa banyak bahan yang diperlukan. Kalau kita bilang berapa banyak bahan diperlukan, maka kalau saya bilang bahan ya, kalau volume kan jelas, panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan kalau berapa banyak bahan, maka kita berbicara ini nih satu-satu nih. Kalau saya kasih yang kayak kasih arsir ini, yang warna kuning ini berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan banyaknya bahan yang kita pakai untuk membuat kardus ini, gitu ya, atau ingin membuat balok ini.
seberapa banyak barangnya. Maka kita harus tahu, oh tutup ini adalah panjang kali tinggi. Oh ini yang bagian bawahnya itu adalah lebar kali panjang. Oh berarti ada dua ya, atas dan bawah ya. Yang bagian depan dan belakang sama pasti. Yang bagian kiri dan kanan sama juga sisinya ya. Nah maka kita akan dapatkan dua kondisi ini nih. Ya, kita akan dapatkan dua kondisi ini. Nah persamaan ini, panjang kali lebar, lebar kali tinggi kali panjang, itu ada dua macam kan? Ini ya. Jadi ada berapa macam? Nah, sebanyak itulah kita perlu menghitung fungsi objektifnya. Jadi 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali panjang ditambah 2 kali lebar kali panjang. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi objektif. Itu untuk contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Saya harapkan kalian paham tentang materi ini. Ya, ini materi kita ini pelan-pelan saya ajak kalian secara tidak sadar bahwa nanti perlahan-lahan saya akan mencoba kalian untuk memahami persoalan apa? Persoalan dimensi. Ya, persoalan dimensi. Nah, tadi kan sudah kita misalkan tuh, X1 itu apa, X2 itu apa, X3 itu apa. Nah sekarang kita pakai persamaannya yang sudah kita dapatkan, L itu apa, P itu apa, T itu apa ya. Kita pakai sehingga dapatlah persamaan fungsi objektifnya dengan variabel X. Ya, misalnya di sini kita dapatkan akhirnya menjadi 2X1 X3. Berarti 2 dikali, anggaplah ini panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, 2 dikali panjang kali tinggi, misalnya kayak gitu ya. Tapi ini sekarang kita ubah menjadi apa? Variabel X1, X2, dan X3. Nah kemudian volumenya itu syaratnya adalah volumenya tidak boleh lebih dari 500 cc ya. Nah kemudian ada interval nih tadi itu, panjangnya tidak boleh lebih dari antara 20 sampai 30, lebarnya tidak boleh lebih dari 10 sampai 20, atau tingginya berada interval antara 10 sampai 30. Ini adalah constraint atau syarat. Jadi kalau di dalam optimisasi nanti kalian akan saya kenalkan dengan istilah syarat atau constraint ya, atau kita sebut sebagai juga nanti sebagai fungsi kendala. Nah sehingga syarat ini syarat ya, volume ini syarat, kemudian PLT dengan interval waktu, dengan interval panjangnya itu pun syarat, maka itu kita sebut sebagai fungsi kendala, atau biasa saya singkat menjadi FK ya, fungsi kendala. Fungsi kendala itu banyak dalam persamaan ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu volume. Maka volume kita sebut sebagai fungsi kendala yang pertama. Kemudian ya, dalam interval panjang saja itu ada 2 fungsi kendala. Lihat yang saya lingkari ya, 20 lebih kecil dari P, atau saya tuliskan menjadi P lebih besar sama dengan 20. Itu menjadi fungsi kendala yang kedua. Kemudian lihat yang lingkaran yang biru, yang pertama nih, P lebih kecil sama dengan 30. Maka P lebih kecil sama dengan 30 itu adalah fungsi kendala yang ketiga ya. Demikian seterusnya, kita akan dapatkan fungsi kendala yang keempat, yaitu ini L lebih besar 10. Fungsi kendala yang kelima, yaitu L lebih kecil sama dengan 20. Fungsi kendala yang keenam, yang ini ya, 10 lebih kecil pada T, atau T lebih besar sama dengan 10, itu fungsi kendala yang keenam. Dan yang terakhir, yang ini ya, ini adalah fungsi kendala yang ketujuh. Itu ya. Nah, maka contoh soal ini memberikan gambaran kepada kita secara gampang atau secara mudah bahwa oh ternyata persoalan optimasi itu selalu berhubungan dengan linguistik atau cerita. Nah, tetapi setelah itu kita bisa konversikan dia menjadi bentuk matematis. Ini adalah formula matematis persoalan optimisasi. Gitu ya. Yang nanti akan kita apakan, yang akan kita maksimumkan atau yang akan kita minimumkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini mau mulai ya materinya.
agak sedikit mendalam nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh ini akan kita bahas di pembahasan minggu depan ya. Contoh-contoh ini ya. Ini akan kita bahas di pembahasan minggu depan. Jadi kita untuk tahap pertama ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke ini dulu ya. Saya lihat materi kita. Saya kembali ke sini dulu ya. Ke file PDF lagi. Cari PDF yang tadi ya. Nah, ini persoalan formulasi optimasi ya. Sebetulnya tadi barusan kita bahas nih secara tidak langsung ya. Misal ada fungsi objektif, ada desain variabel. Ini desain variabel ya. Desain variabel. Kemudian ada fungsi objektif. Ini yang bawah ini fungsi objektif nih. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara formulasi persoalan optimasi, itu ada yang kita sebut sebagai persoalan tanpa kendala dan dengan kendala. Kalau tanpa kendala itu tidak ada syarat, tapi kalau dengan kendala ada syarat. Misal gampang gini, gampangnya. Oke. Bang, belikan bakso, ini uangnya 10.000. Berarti tidak ada syarat, yang penting cari bakso harga 10.000, beli, udah selesai. Tapi kalau misalnya ada lagi nih, Bang, belikan bakso harga 10.000, tapi yang baksonya itu ada kalimat tapi ya, tapi yang baksonya itu rasanya harus yang enak, baksonya yang banyak, kemudian cari baksonya yang ada telur dalamnya, kemudian nanti mie-nya harus mie tiao misalnya, atau enggak ada mie kuning ya, ada banyak syarat ya. Nah, yang banyak syarat itu kita bilang persoalan dengan kendala. Yang tidak ada syarat apa-apa itu kita sebut sebagai persoalan tanpa kendala ya. Nah, sehingga dalam bahasa matematisnya berubah. Kalimat yang tadi saya ucapkan itu adalah persoalan linguistik bahasa, tetapi nanti kita ubah menjadi persoalan matematis. Seperti apa? Seperti tadi barusan yang contohnya saya jelaskan dengan PowerPoint tadi ya. Kalau yang PDF ini nanti akan kita bahas pelan-pelan ya. Kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang ya. Jadi tolong dipelajari, saya minta kalian pelajari file ini ya. File ini kita pelajari, dan minggu depan ini contoh soal ini kita bahas ya. Contoh soal yang Anda tabung ini kita bahas ya. Kemudian nanti kita masuk, ada contoh-contoh soal yang lain. Ini filenya, file optimasi ini ada di Google Classroom ya, yang sudah saya post ya. Silakan kalian download filenya, kemudian dipelajari apa isinya ya. Saya harapkan kalian jauh lebih melangkah dibanding saya. Jadi misalnya saya ngajar 5 halaman, kalian sudah belajar 10 halaman, sehingga nanti ada pertanyaan yang muncul. Silakan ya ditanyakan. Ini sebagai bahan informasi untuk kalian. Untuk UTS saya seperti apa sih? UTS saya itu adalah apa yang sudah saya jelaskan. Apakah di dalam kuis, apa dalam tugas, itu akan muncul dalam ujian. Kemudian ini contoh ya. Kalau ini nanti kita bahas minggu depan. Tetapi yang ini adalah contoh soal yang pernah saya keluarkan untuk UTS tahun-tahun sebelumnya ya. Nih, lihat ya perbedaannya. Yang kita pelajari itu tabung biasa. Ini tabung biasa. Yang saya ujiankan itu tabungnya ada lubangnya di tengahnya. Tabung berongga diistilahkan seperti itu. Atau lagi ada soal yang lain. Nah, ada yang seperti ini. 2 tabung berongga
saya jadikan satu dengan variabel di tengahnya ini ada lagi tabung. Jadi ini kayak barbel gitu. Kalau yang biasa olahraga pakai barbel, nah ini kayak barbel gitu. Ya. Ini salah satu contoh ya. Contoh soal-soal UTS yang pernah saya keluarkan. Nah, nanti baru kita masuk ke metode klasik. Yang kita pelajari tadi adalah dasar ya. Dasar-dasarnya. Oke, bagaimana? Yang masuk hari ini ada 21 orang ya? Mana suaranya nih? Iya Pak. Oke ya. Saya harapkan jangan lupa absen, karena absen ini saya buka sampai jam terakhir kita, jam 3. Tapi kali ini adalah kuliah perdana. Minggu kemarin kita belum masuk ya, baru saya share saja absen. Dan ini adalah pertemuan pertama kita secara daring. Proses kuliah tidak selalu saya lakukan dengan Google Meet. Jadi bisa saja saya sudah buat konten, kemudian nanti kalian pelajari konten itu, kemudian boleh kalian bertanya lewat chat, atau juga boleh bertanya langsung di Google Classroom. Kalian tinggalkan pertanyaan, atau boleh japri ya, silakan, ataupun boleh bertanya di grup masing-masing, di grup kita itu, di grup yang sudah kita buat ya. Boleh satu-satu mengenalkan diri karena ini pertemuan pertama. Boleh tolong sebutkan angkatan berapa, namanya siapa gitu ya. Kemudian posisi sekarang, apakah lagi di Pontianak, apakah lagi di Bengkayang kah, apakah lagi di Singkawang kah gitu ya. Silakan. Oke, siapa dulu silakan. Saya Pak. Ya silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Temuan Putra. Saya angkatan 2015. Saya Ya. sekarang berada di Pontianak. Oh, di Pontianak ya. Oke. Terima kasih. Ya. Yang lainnya silakan. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Fendri Noraldo Pak. Saya angkatan 18. Saya sekarang posisinya di Sintang Pak. Oke ya, bagus ya, suara Sintang bagus ya, terdengar jelas. Ya Pak. Oke. Saya banyak subscriber dari Sintang tuh. Ya Pak. Oke, ya, lanjut. Saya subscribe juga Pak. Oh iya, Saya sip. subscribe Pak. Oke, siap. Yang lainnya silakan. Saya Pak. Ya. Baik, nama saya Rani Susilo, angkatan 2017, sekarang posisinya di Pontianak. Oke, di Pontianak. Bagus ya suaranya nih, penyanyi bagus nih. Serak-serak gitu ya suaranya. Yang lain silakan. Oke, silakan yang lain. Halo Pak. Ya. Saya Pak Jackson Presley, angkatan 16. Oke. Posisi di mana sekarang? Di Jalan Ujung Pandang, Pontianak. Oh, dekat saya ya rumahnya. Saya di Danau Sentarum ya. Oh, tetangga lah Pak. Ah ya, bentar, dekat. Jadi kalau saya misalnya ada mahasiswa mau skripsi atau tugas akhir atau apa ya, kalau normalnya nih, kalau kondisi normal sebelumnya nih, saya orangnya yang free, artinya bebas berkonsultasi, apakah di rumah, mau sampai tengah malam gitu ya, atau mau subuh boleh saya layani, asal sudah janjian. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Nama saya Nanta Pak, Nanta Abdul Pratama, Ya. angkatan 2018. Oke. Saya di Pontianak Pak. Oh, di Pontianak ya. Oke. Ya. Oke, yang lain? Saya Pak, Ya. perkenalkan nama saya Nur Kumarni. Saya angkatan 2018, posisi sekarang di Kabupaten Bengkayang. Nah, pas ya, tadi saya bilang Bengkayang, berarti ada yang Bengkayang ya. Oke, yang lain? Saya Pak. Ya. Nama saya Junita Pangalayo. Saya sekarang berada di Kubukaya Pak. Oke ya, Kebudaya, yang jauh ya. Oke, yang lainnya? Saya Pak, Ya. kenalkan nama saya Ahmad Islamada.
Saya angkatan 2018. Sekarang lagi di Pontianak. Oke. Orang Pontianak ya tapi ya. Ya Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati Syanipar. Saya angkatan 2018. Saya di Sumatera Pak. Oh, balik kampung ya. Sumatera apa nih? Ya, Medan. Sumatera Utara Pak. Oke. Ya. Ya, memang sebaiknya Makasih, Pak. dengan kondisi ini kita bisa lakukan pembelajaran jarak jauh. Ya kan, di mana saja bisa. Asal rutin ya. Saya harapkan kalian rutin. Saya kemarin baru buat konten ya untuk sementara ini berhubungan dengan absen dosen. Jadi keluarnya gini, dosen pun sama, kita harus absen seperti presensi gitu ya. Kita harus absen tiap hari, kapan absen masuk, kapan absen pulang. Tetapi banyak dosen lupa apa? Lupa absen pagi, absennya tahu-tahu jam 12, jam 11 siang. Absen malamnya itu tahu-tahu jam 9 baru ingat, atau jam 10 atau juga enggak. Nah, itu saya ada buat konten. Saya harapkan kalian bisa lihat konten itu dan coba kalian praktekkan di dalam perkuliahan. Misalnya gini, hari ini saya ada kuliah, mata kuliah A atau B atau C. Nah, kalian buat ya sistemnya dengan apa yang sudah saya buat di konten itu. Silakan dicek. Oke, yang lainnya gimana? Yang lain sudah semua belum? Belum semua nih. Yang lain silakan. Kenalkan diri. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Ya. Angkatan 2014, posisi di Pontianak. Oke. Oke, yang lain? Saya Pak. Perkenalkan, nama Christian Bulatino, angkatan 2018 dan sekarang lagi di Pontianak Pak. Oke. Yang lain? Ya Pak, Ya. kenalkan nama saya Ahmad Zakiuddin Muhaimin, dari angkatan 2018. Saya sekarang di Pontianak. Di Pontianak ya. Oke, yang lain silakan. Ya, selamat bergabung Gupron. Gupronnya ada baru muncul atau udah keluar dulu tadi? Ayo silakan langsung. Ya Pak, saya Gubron, saya angkatan 2018. Saya dari Pontianak Pak, sekarang Pontianak. Ya. Oke ya, dalam perkuliahan saya harapkan kalian jangan keluar masuk. Kalau masuk dulu sampai perkuliahan selesai, kecuali ada gangguan teknis ya. Nggak masalah. Oke. Yang lain silakan. Saya Pak. Ya. Nama saya Deokta Aryani. Saya angkatan 2018. Sekarang posisi di Pontianak. Oke. Bagaimana guys program kita hari ini? Jangan lupa ya untuk like, comment, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi berikutnya.